Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semua? Semoga semuanya selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, saya Sherina Dwi Kartika akan menyampaikan materi tentang bilangan bulat. Sebelum kita mempelajari tentang bilangan bulat, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu garis bilangan dan nilai tempat. Yang pertama yaitu garis bilangan. Apa sih garis bilangan itu? Jadi, garis bilangan adalah garis untuk meletakkan bilangan. Dapat dilihat di layar. Ini adalah contoh dari garis bilangan. Nah, pada garis bilangan dapat terlihat yang pertama, lambang bilangan selalu ditulis berurutan dari yang kecil menuju bilangan yang lebih besar dan letaknya dari kiri ke kanan. Yang kedua, jarak antar titik itu selalu sama. Nah, selanjutnya yaitu nilai tempat. Nilai tempat adalah nilai suatu angka dalam suatu bilangan tertentu. Nah, nilai tempat suatu angka mempunyai berbagai tingkat, bergantung pada letak bilangan itu sendiri. Nah, seperti contoh bilangan 3475. Bilangan ini terdiri dari 4 angka, yaitu 3, 4, 7, dan 5. Nah, nilai tempat dari keempat angka tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, angka 3. Angka 3 memiliki nilai ribuan, yaitu nilainya 3000. Selanjutnya yaitu angka 4, menempati tempat ratusan, yaitu nilainya 400. Selanjutnya yaitu angka 7, menempati tempat puluhan yang nilainya 70, dan angka 5 menempati tempat satuan yang nilainya 5. Jadi 3475 itu sama dengan 3000 ditambah 400-an ditambah 70-an ditambah 5 satuan. Jadi sama dengan 3000 ditambah 400 ditambah 70 ditambah 5. Maka menghasilkan bilangan 3475. Nah, sekarang kita masuk ke materi kita, yaitu bilangan bulat. Bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari bilangan positif, 0, dan negatif. Nah, di layar dapat dilihat itu adalah contoh dari bilangan bulat pada garis bilangan. Nah, pada garis bilangan tersebut, semakin ke kanan letak bilangan, nilainya akan semakin besar, dan sebaliknya, semakin ke kiri letak bilangan, maka nilainya juga semakin kecil, sehingga dapat dikatakan bahwa untuk setiap P dan Q bilangan bulat berlaku. Yang pertama, jika P terletak di sebelah kanan Q, maka P lebih besar dari Q. Dan yang kedua, jika P terletak di sebelah kiri Q, maka P lebih kecil dari Q. Ya, selanjutnya yaitu operasi hitung bilangan bulat dan sifatnya. Nah, ini untuk operasi penjumlahan yang pertama ya. Di operasi penjumlahan ini ada yang pertama sifat tertutup. Nah, sifat tertutup ini contohnya A ditambah B sama dengan C. Nah, yang kedua sifat komutatif. Sifat komutatif adalah contohnya A ditambah B sama dengan B ditambah A. Yang ketiga sifat asosiatif, yaitu dalam kurung A ditambah B ditambah C sama dengan A ditambah dalam kurung B tambah C. Nah, yang keempat yaitu unsur identitas. Unsur identitas yaitu A ditambah 0 sama dengan 0 ditambah A. Nah, sama dengan A. Karena nilai apapun yang ditambahkan dengan 0, maka hasilnya adalah nilai itu sendiri. Yang kelima yaitu mempunyai inverse, yaitu A ditambah negatif A sama dengan negatif A ditambah A. Selanjutnya yaitu operasi hitung bilangan bulat dan sifatnya. Nah, yang kali ini adalah operasi perkalian. Nah, yang pertama ada operasi tertutup. Sifat tertutup yaitu P dikali Q sama dengan R.
Yang kedua, sifat komutatif, yaitu P dikali Q sama dengan Q dikali P. Yang ketiga, yaitu sifat asosiatif, yaitu dalam kurung P dikali Q dikalikan R sama dengan P dikali dalam kurung Q kali R. Yang keempat, yaitu sifat distributif. Nah, untuk sifat distributif ini ada dua, yaitu penjumlahan dan pengurangan. Nah, untuk yang penjumlahan, yaitu P dikali dalam kurung Q ditambah R sama dengan dalam kurung P dikali Q ditambah dalam kurung P dikali R. Nah, untuk pengurangan yaitu P dikali dalam kurung Q kurang R sama dengan dalam kurung P kali Q dikurang dalam kurung P kali R. Nah, yang terakhir yaitu unsur identitas, yaitu A dikali 1 sama dengan 1 dikali A sama dengan 1. Karena nilai apapun yang dikalikan dengan 1, maka hasilnya adalah nilai itu sendiri. Nah, selanjutnya yaitu menentukan hasil penjumlahan dengan garis bilangan. Dalam menghitung hasil penjumlahan dua bilangan bulat, dapat digunakan garis bilangan, seperti yang sudah kita bahas tadi sebelumnya ya. Penjumlahan bilangan bulat dengan garis bilangan ini memiliki ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, penjumlahan dengan bilangan positif menggunakan panah ke kanan. Yang kedua, penjumlahan dengan bilangan negatif menggunakan panah ke kiri. Dan yang ketiga, bilangan pertama dimulai dari 0. Yang keempat, bilangan kedua mulai dari ujung panah bilangan pertama. Dan yang kelima, yaitu ujung panah terakhir menunjukkan hasil penjumlahan. Nah, kita langsung saja ya masuk ke menentukan hasil penjumlahan dengan garis bilangan. Kita langsung ke contohnya ya, yaitu yang pertama, menentukan hasil dari 2 tambah 5 dengan menggunakan garis bilangan. Nah, penyelesaiannya dapat dilihat di layar. Ini adalah garis bilangan, ada nilai A dan nilai B. Nah, jadi untuk menghitung 2 ditambah 5, kita melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, menggambar garis bilangan dari negatif 1 sampai dengan 8. Nah, untuk menggambar garis bilangan ini sebenarnya tidak ada ketentuan khusus yang mengharuskan kita harus membuat garis bilangan dari berapa sampai berapa. Nah, untuk garis bilangan ini sendiri itu disesuaikan dengan kebutuhan kita. Jadi, kita harus lihat terlebih dahulu sekiranya yang kita butuhkan itu berapa. Nah, kita buat garis bilangan sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Nah, yang kedua, menggambar anak panah dari 0 sejauh 2 satuan ke kanan sampai pada 2. Yang ketiga, menggambar anak panah dari 2 sejauh 5 satuan ke kanan. Dan yang terakhir hasilnya yaitu 2 ditambah 5 sama dengan 7. Ya, selanjutnya yaitu contoh yang kedua, menentukan hasil dari 2 dikurang 5 dengan menggunakan garis bilangan. Nah, dapat dilihat di layar, itu adalah garis bilangannya ya. Nah, langkah-langkah untuk menghitung 2 dikurang 5 yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menggambar garis bilangan dari negatif 5 sampai dengan 4. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, tidak ada ketentuan untuk berapa banyak garis yang harus kita buat, tapi menyesuaikan dengan kebutuhan kita masing-masing. Nah, yang kedua, menggambar anak panah dari 0 sejauh 2 satuan ke kanan sampai dengan 2. Yang ketiga, menggambar anak panah dari 2 sejauh 5 satuan ke kiri. Dan yang terakhir, hasilnya 2 dikurang 5 sama dengan 3. Nah, selanjutnya yaitu menyelesaikan masalah yang memuat operasi hitung campuran. Dalam menyelesaikan operasi hitung bilangan bulat, terdapat 2 hal yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama, tanda kurung, dan yang kedua, tanda operasi hitung. Apabila dalam suatu operasi hitung campuran bilangan bulat terdapat tanda kurung, pengerjaan yang berada dalam tanda kurung harus dikerjakan terlebih dahulu. Nah, apabila dalam suatu operasi hitung bilangan bulat tidak terdapat tanda kurung, pengerjaannya berdasarkan sifat-sifat operasi hitung berikut. Yang pertama, operasi penjumlahan
dan pengurangan itu sama kuat. Yang kedua, operasi perkalian dan pembagian itu juga sama kuat. Dan yang terakhir, operasi perkalian dan pembagian lebih kuat daripada operasi penjumlahan dan pengurangan. Artinya, operasi perkalian dan pembagian dikerjakan lebih dahulu daripada operasi penjumlahan dan pengurangan. Nah, jadi sekian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan dapat digunakan ke depannya bagi kalian semua yang melihat video ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.